di search di googling gitu. Kisahnya ada bang. Gitu. Dia lompat. Tragedinya ada. Suka ada bisikan di kupingnya bang. Bisikan itu gini. Udah, lompat aja. Dia berdiri, terus dia begini bang. Cowok jatuh, ininya udah sobek dari atas. Pas di pinggir kolam. Dan itu yang pertama kali gue dikasih lihat jelas dia lompat. Gue intip begini. Kakinya melayang. Kaki pucat. Pas gue udah begini, dia di atas mobil bang. Begini. Halo pasukan Lentera Malam, hari ini kita bakal membahas tentang sebuah apartemen yang menurut gua serem banget yang ada di pusat kota Jakarta. Dan selamat datang di Saksi Misteri by Lentera Malam. Nah, di sini udah ada penghuni apartemennya. Kita langsung sapa aja. Adam. Ya, Adam, apa kabar Dam? Baik gue. Baik gimana? ya? Baik juga Dam, mantap. Dam, ini katanya apartemennya di tengah kota nih ya? Di tengah kota bang, strategis banget tuh. Jadi di apartemennya itu view-nya tuh langsung Monas. Langsung Monas. Langsung ini? Monas, pusat kota banget. Pusat kota banget. Dan apartemen itu doang di pusat kota tuh. Di daerah situ maksudnya. Nah di situ lu tinggal sama berapa orang? Sebenarnya gue nggak tinggal situ bang, cuma gue sering main di situ. Yang nempatin ini sebenarnya cuma dua, Mami dan Okta, mama anak. Terus yang paling sering ke situ tuh tante gue dan anak kecil ini, anak kecil si Nana namanya. Gue tuh sering main ke situ tuh paling kayak seminggu sekali, 2 minggu sekali aja gitu, nggak yang intens gitu. Cuma kadang kalau lagi seminggu stay di situ. Dan ini katanya lu sampai diganggu sama 3 sosok. 3 sosok. Bener, 3 sosok bang. Gak cuma satu tuh. Dan mereka tuh neror karena emang ada latar belakangnya bang. Latar belakang soal apa nih? Maksudnya? Soal kematiannya. Dan kenapa yang ngeganggu gitu. Ini terornya udah parah banget. Parah banget. Sampai yang bener-bener depan muka. Oke. Penasaran? Simak videonya sampai habis. Tapi sebelum itu buat teman-teman yang pengen jadi narasumber juga sama seperti Adam, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentera Malam. Itu ada di @lenteramalam.id. Dan untuk linknya nanti gue taruh di deskripsi. Yaudah, buat teman-teman yang penasaran sama cerita lengkap dari Adam, tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi. Saksi Misteri, kita mulai. Sebelum gue cerita mungkin gue kasih tahu dulu kali ya. Kayak gimana apartemennya, biar paham gitu. Kalau buka pintu nih, masuk ke unitnya itu, di kirinya itu langsung dapur bang. Dapur dengan letter U gitu. Di situ ada gudang sama kamar mandinya. Di depan nih living room, itu langsung ke balkon luar. Ke lantai dasar gitu, sama arahnya view. Di kirinya lagi 2 kamar, 2 pintu kamar. Sebelum masuk kamar itu ada meja makan. Meja makannya itu 8 bangku. Dan biasanya mereka tuh di situ-situ. Jadi pengalaman pertamanya itu saudara-saudara gue, setelahnya gue yang dapat bang. Di situ ada 3 sosok. Pertama gue ceritain yang di kamar mandi dulu nih, yang gue alamin. Itu sering banget pertama yang di kamar mandi tuh yang ngalamin tante gue. Dia kalau misalkan lagi mandi kayak diliatin atau kayak sabun dijatohin, terus kayak gayung tiba-tiba yang tadinya di sini tuh pindah gitu ya. Cuma gue nggak pernah kayak apaan sih, gue mandi nggak kayak begitu kan gue. Suatu waktu gue nih, jadi di kamar mandi gue ini horornya itu lampu atasnya gak bisa nyala bang. Lampu atasnya gak bisa nyala. Setiap diganti bohlam, itu nggak tahu kenapa beberapa hari kemudian selalu mati. Sampai kita ngecek sama orang apartemen, tolong dong pak ini dibenerin gitu ya. Gak ada masalah, di gituan itu gak ada masalah. Gak tahu kenapa lampunya selalu mati. Dinyalain tuh nggak pernah mau. Jadi kita kalau misalkan mau mandi itu, kalau nggak pakai flash handphone, kalau nggak buka slide door gitu, dia ada kaca di belakang toilet gitu. Jadi dia ada cahaya dari luar. Dan kalau lo ngelongok keluar gini, itu turun langsung ke bawah. Dan atas tuh tinggi banget.
dan dia di situ tempatnya. Pengalaman pertamanya itu gue lagi pup, kayak ada suara-suara begini, dari belakang gue. Cuma gue nggak pernah kayak yang mau tahu gitu itu apaan, nggak pernah. Sampai tante gue pas lagi mandi, baru banget dia mandi, buka baju segala macem, ada yang ngintipin dia begitu bang. Terus di situ dia langsung takut kan, langsung begitu. Tapi kan karena gelap ya nggak kelihatan gitu, cuma kelihatan bayangannya doang sama tangan itu begini. Udahnya sama dia dicilinguk keluar bang. Pas dicilinguk keluar itu lagi gelantungan di pipa-pipa. Rambutnya keribu, sosok cowok gitu, cowok tinggi kurus, gelantungan. Dan itu juga yang ngeganggu gue. Kalau gue ceritanya begini, gue lagi pup kan. Jadi posisinya itu pup di sini. Kamar mandi sempit bang. Di sini bak, depan rak sabun, sini space buat berdiri gitu ya. Di sini jendelanya nih. Gue lagi pup begini. Pas itu nggak bawa HP. Kaca kan gue buka biar nggak ngap. Ini ada yang ngeliatin gue bang. Kan kita kan kerasa tuh ya kalau misalkan ada sesuatu yang ngeliatin kita kerasa kan. Terus kalau dilihat dari sini mata, gue nggak mau begini bang, karena gue tahu ada gitu, gue nggak mau begini, gue kayak ngeliatnya gini, jadi gelisah kan, dia tuh nongolin setengah jidat gini bang, jadi dia palanya keluar tapi nyamping gini, kan dia kan rambutnya kan keribo kan, jadi kelihatan kayak gue mau udahan, tapi gue kan kudu cebok dulu nih, di satu sisi tuh nggak tenang bang, sedangkan baknya tuh di kanan gitu kan, kayak gimana ya maksudnya gue mau udahan. Tapi gue harus begini dulu gitu loh, bilas gitu kan. Tisu pun nggak ada gitu. Sampai yang kayak gue mau baca doa gue nggak bisa gitu kan. Ya Allah, lemas banget di situ kayak udah nggak mau mikirin macam-macam, nggak mau. Lama-lama dia keluar bang. Lama-lama semakin jelas sampai ke alis-alis ke matanya gitu posisinya. Bener-bener gue nggak ngelihat yang begini ya, cuma kelihatan dia tuh jalan ke sini, makin masuk. Udah ya, karena saking gue takutnya, gayung langsung gue giniin kan, gue ngeraba-raba gayung, gue siram. Pas gue siram, gue langsung bangun kan, gue cebok berdiri, dia nggak ada. Dia nggak ada. Gue berdiri, gue bersih-bersih gitu kan, sembari ngeliatin tuh kaca. Karena kalau gue nggak ngeliat, tiba-tiba dia ada, gue kaget kan. Jadi gue berdiri, gue liatin kaca, gue cebok. Udah, itu udah kelar tuh masalah dia. Jadi lu ceboknya diri? Diri, saking gue takutnya. Namanya takutin, gue nggak tahu gue harus kayak gimana kan. Udah aja kayak, gue beres-beres dah tuh. Gue beres-beres di situ. Terus, iya itu yang di kamar mandi tuh. Aduh, kasih gue nafas. Iseng banget, gue takut banget sama dia tuh, asli. Karena gini loh, kalau yang lain ya, ini sebelum gue ceritain, yang lain tuh masih, ya udah dia jalan-jalan atau di mana gitu. Ini kan dia di satu tempat, dan gue nggak bisa keluar karena gue belum kelar nih urusan gue. Ya kan gue nggak bisa kemana-mana, gue lari nggak bisa. Gue kalau bisa pingsan dah. Soalnya tuh kayak, dia begini banget bang, bener-bener mau nongolin gitu loh. Kayak nggak tahu ya bentukannya kayak gimana, pokoknya itu kepala masuk. Kayak gimana sih lu ngeliat kepala? Anjir, serem banget. Cowok lagi. Berarti yang di belakang itu ya, itu anggapnya belakang di ya? belakang. Itu isinya kayak pembuangan. Jadi, nih? Pembuangan. Itu tuh ada suara udara yang begitu, itu serem banget. Kalau misalkan begitu suara itu kita bergema ke bawah. Iya. Kayak lorong lift ya? Kayak lorong lift. Iya. Gang gitu, cuma di atas bawah. Iya. Terus di wastafel nih bang. Kalau wastafel tuh sosok yang tinggi gede. Spot dia tuh di kamarnya mami. Dia di kamar mandi ya. Kayak di rep-repan lah. Atau di tindi. Lagi mandi diliatin gitu. Di kamar mandi dalam ya. Dia spotnya di situ. Gangguan yang gue alamin tuh. Gue lagi cuci muka. Gue kan kalau malam-malam cuci muka dulu baru tidur kan. Jadi di depan gue nih kamar mandi sama gudang. Di inian wastafel kerannya. Keramik bang. Jadi gue bisa ngelihat ke belakang tuh. Keramik jelas kaca gitu yang metalik. Warna oranye lah gitu. Jadi kelihatan tuh di belakang ada siapa-siapa aja. Dia jalan bang. Dek. Jalan. Gede hitam. Gue kayak bodo amatan gitu kan. Gue selesain pas gue begini nggak ada. Kalau yang saudara gue si Okta. Dia sama bang. Lagi sikat gigi, cuci muka. Pas lagi ngusap begini. Bedanya adalah dia berdiri. Berdiri di belakangnya persis. Jadi kan itu kan kayak ada meja kompor sama meja buat motong pisau gitu ya. Cuma ada space satu orang buat lewat, dia berdiri di tengah-tengah situ bang. Berdiri di tengah-tengah situ ngeliatin dia dari sini. Bener-bener ngeliatin arah matanya ke dia. Karena si saudara gue ini berani ya untungnya ya. Pas udah selesai dia langsung begini. Udah lewat aja nggak ada. Setiap temen gue atau temennya si Okta nginep, kan mereka tidur tuh selalu di ruang tamu kan, di karpet gitu. Itu sama dia tuh suka dilangkahin bang.
dilangkahin. Kepalanya tuh dilangkahin. Jadi kerasa kan kalau suaranya dia lewat tuh. Ngelewatin kiri kanan kuping kita. Dek, dek, gitu. Dan jalannya tuh nggak pernah cepet bang. Kalau manusia kan jalan cepet ya. Gitu kan. Kalau dia lama. Dek, 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 dan berat. Suara kakinya tuh berat. Waktu itu pernah saudara gue ya, namanya Bayu. Dia tidur dilangkahin juga. Besokannya temen gue Opi. Dia tidur dilangkahin gitu, pas dia melek itu dia berdiri depan TV. Dia langsung lari ke kamar Okta. Okta bukain tak, bukain. Kenapa lu? Udah bukain aja, gue tidur kamar lu ya malam itu. Akhirnya gue ngalamin bang. Gue tidur di ruang tamu. Kan kata orang nggak boleh tidur telentang kan. Gue tidur telentang, namanya tidur ketiduran ya. Tidur telentang begini. Tidur udah tenang banget tuh. Tiba-tiba gue kebangun bang. Kebangun dada gue nyesek. Gue emang punya penyakit paru-paru, tapi ini tuh nyeseknya kayak yang diinjek bang. Bener-bener diinjek, diginiin nih. Ditekan. Gue bangun nggak bisa bang, dan itu posisi jam 10-an, belum malam banget. Iya. Gue mau bangun nggak bisa. Ya Allah, astagfirullahaladzim kayak. Dan gue ngeliat si Okta lewat. Okta dari dapur, dari kamar mandi nih, kamar mandi luar, dia masuk ke kamarnya. Gue minta tolong. Tolong. Suara gue tuh berat. Tolongin tak, tolongin gue. Cuma dia nggak denger, masuk aja cuek. Udah gue kayak astagfirullah, kayak gue lawan tuh bang, gue lawan. Sampai gue bisa bang akhirnya kayak udah begitu ngap bang, capek, energi gue kayak kekuras banget. Kekuras kayak gue langsung begini duduk. Apaan tadi ya? Gue ke kamarnya Okta, masuk gue cerita tuh sama dia. Gue didudukin gue bang. Gue nggak bilang diinjek, gue didudukin. Mau siapa lu? Tadi gue lagi tidur, gue ceritain itu gini dan lu lewat. Gue bilang gue minta tolong sama lu. Enggak, gue ngeliat lu tidur. Gue ngeliat lu merem. Posisi lu tuh begini tidur. HP lu di sini di samping lu, udah lu tidur, lu nggak ngomong. Padahal tuh gue ngomong bang. Tak tolong gue, tak. Gue nengok ke dia malah nengok ke dia. Nggak yang kepala gue ke atas, kan kata dia gue begini. Cuma nggak bisa gerak, diinjek. Tuh dia tuh. Nah sosok hitam ini kalau lu gambarin ini kayak sosok apa nih? Genderuwo mungkin ya? Mungkin. Dia hitam besar, suka banget berdiri di pojok kamar mami, suka ngeliatin. Dan dia jahat, katanya tuh dia jahat. Terus yang cewek nih bang. Jadi setiap Okta cerita, mami cerita, atau tante gue cerita, nggak ada tuh cewek. Gue kadang suka ngeledekin juga tuh. Segala macem gitu kan. Ngapain sih lu diiniin, di notice. Lu semakin ceritain dia semakin ada lu. Gue selalu begitu bang. Kayak belak-belakan aja. Dan akhirnya mungkin dia nggak seneng mungkin sama gue. Gue ditongolin. Itu posisinya jam-jam 11-an malam ya. Menjelang gue mau tidur. Cuci muka lah gue. Setelah cuci muka kan pandangan pasti ke depan bang. Itu putih. Sama, dia jalan dari belakang gue, dari kiri gue ke kanan. Tapi dia arah balkon. Kalau yang si gede itu kan pas di tengah-tengah ngilang. Kalau dia ke balkon bener-bener keluar, terus naik gitu. Gue nggak pernah ngelihat mukanya di saat itu ya. Sampai kejadian pertama gue ngeliat itu 2019. Ini jam 11 malam. Wih, ingat banget tuh. Posisi bertiga bang. Gue, Okta, sama anak kecil tuh umur 3/4 tahun. Itu anaknya tante gue. Tante gue sama mami lagi di luar. Itu Okta lagi ngerjain tugas di kamarnya. Gue di living room sama si anak kecil ini gue pangku nih. Lagi nonton Cocomelon. Filmnya dia kan. Harusnya dia fokus nih ke film. Tapi dia nengok keluar balkon bang. Ih, nonton. Dia fokus ke sana. Sampai palanya gue, dia kan begini ya. Sampai gue giniin ke TV. Baru nonton dia. Gak lama nengok lagi ke sana. Ada apaan sih? Ada apa gue? Itu ada kakak katanya. Ada kakak bang. Bilangnya ada kakak. Nggak ada. Udah nonton gue. Udah nonton. Tapi dia tetap penasaran bang. Sama dia dilihat terus. Pas gini. Emang kalau ada kakaknya lagi ngapain? Gue tanya gitu bang. Itu lagi duduk. Nangis. Emang kayak gimana posisi duduknya? Dia tadinya lagi nyender ke gue langsung meraktekin bang. Nangisnya lagi begini. Dia begitu. Terus langsung gue ini ke tangannya udah. Ya udah jangan diliatin. Kalau diliatin nanti dia malah demen katanya. Nanti kamu diajak main lo gitu. Enggak kok, orang dia nangis katanya. Dia kekeh bilang lagi nangis. Danya udah jangan liatin gitu kan. Gue tahu ada, cuma gue nggak mau peduli gitu kan. Gue nonton film lagi, walaupun bukan film gue ya. Terus dia juga ngeliat ke TV. Selang 10 menitan gitu, dia madep situ lagi bang. Tapi ke atas. Kalau tadi kan begini, nengok ke kiri kan. Ini ke atas.
Terus gue tanya, ayo ada apa lagi, ayo gitu kan. Masih kakak yang tadi di atas. Mana di atas mana? Itu di atas. Pas gue begini nggak ada, tapi gue merinding bang. Pas gue begini merindingnya tuh langsung. Pas gue nengok ke atas, merindingnya langsung. Udahnya gue angkat, coba yuk lihat yuk. Coba yuk lihat mana. Penasaran kan? Maksud gue tuh dia kekeh banget kalau itu ada. Gitu. Pas gue gini nggak ada bang. Nggak ada. Bohong bikin takut gitu. Itu beneran. Kedua kalinya gue nengok bang. Itu dia di atas. Lagi madep bawah. Cuma palanya doang yang kelihatan, rambutnya ke bawah gini. Karena kan dia posisi madep atas. Mukanya tuh sininya hancur. Mukanya sedih bang. Mukanya sedih banget. Kayak yang senyum, tapi dia tuh senyum yang sedih matanya. Sininya hancur, kirinya hancur. Rambutnya ke ini semua. Yang kelihatan setengah pala. Langsung gue gendong. Adik gue tuh langsung gue gendong, langsung gue masuk ke kamar Okta. Gue dobrak pintu, bro aja. Kenapa lo kata dia? Nggak apa-apa, lemes banget di situ. Gue tuh kalau ngeliat gitu lemes. Dia nongolin sejelas itu bang. Mungkin karena dia udah ngasih tau dia ada, gue batu bang. Nggak ada gitu kan. Sampai gue lihat bang. Pas gue gini nggak ada. Gue ngobrol lagi, mana nggak ada, bohong, nakut-nakutin gitu. Pas gue gini lagi ada. Dan bener, posisinya bener, kata ponakan gue. Jadi sebelum gue nengok, sebelum gue berdiri, emang kalau dia ada, dia lagi ngapain? Itu di atas kepalanya terbalik. Dia ngomong gitu. Makanya gue samperin. Pas gue liat bener kayak gitu. Posisinya terbalik. Itu pertama kalinya gue ngeliat dia. Itu anak kecil umur berapa? 3 ke 4 tahunan. Saat agak ngeri nih anak gue nanti. 2019. Udah sampai di umur segitu ngeliat-ngeliat gituan, ngeri juga tuh. Cewek dia. Dan dari situ semuanya berubah. Yang tadinya gue cuma ngeliat sekelibet doang, sampai kalau gue ke situ tuh dia nongolin terus dan neror gue bang. Bener-bener ngikut lagi. Parahnya tuh ini teman gue, namanya Azal. Dia saat itu dekat sih sama si Okta. Tidur nih di kamarnya Okta bang, maghrib tidur di kamar Okta. Okta di ruang tamu nugas lagi, sibuk kan dia. Gue masak. Gue iseng ngomong gini, Okta bangunin tuh si Azal, gue bilang. Maghrib, dari gangguin setan lu. Gue ngomong gitu. Dia biarin aja, capek dia. Udah kelar gue masak, makan, gue duduk. Blok, buka pintu tuh. Kabur dia. Tapi nggak lari bang, kayak buka pintu kelabakan aja. Gue langsung begini kan. Udahnya dia duduk di samping gue. Mau mie gak gue? Enggak. Ya udah gue makan. Gue nggak nanya kenapa bang, karena mukanya tuh kayak yang bener-bener ketakutan gak mau ngomong gitu. Udah gue ini, pas gue liat Okta ngeliatin muka dia juga, kayak yang ini kenapa nih orang gitu kan. Udah gue kelar makan kan rada lama tuh gue tanya, kenapa gue bilang, enggak nanti aja katanya. Nanti aja, berarti ada sesuatu. Udahnya malam nih jam 9-an kita keluar ke Menteng, baru dia cerita bang. Dia lagi tidur, madep ke tembok bang. Terus lampu kamar tuh mati, cuma dapet cahaya dari luar bang, dari luar jendela apartemen, lampu gedung. Kan kalau misalkan ada sesuatu, bayangannya mantul kan, ngalangin cahayanya. Dia ngelihat ada ini bang, ada orang berdiri gitu, tapi rambutnya panjang dari bayangan temboknya gini, cuma miring gitu mungkin karena posisinya berdiri terus masuk ke sininya miring kan, miring. Sama dia penasaran, dia tengok bang, tuh melayang di depan jendela lagi begini. Di depan jendela, di luar tapi posisinya dia langsung begini, langsung begitu. Cuma dia nggak berani keluar karena mungkin dia capek kali ya, habis dari Bandung saat itu. Dia langsung begini, udah tidur lagi. Pas dia lagi begini, ada suara ketawa bang, tapi pelan suaranya. Sama dia ditengok, itu emang tuh cewek iseng bang. Sama dia ditengok gini, lagi duduk di sofa. Duduknya begini bang, senyum, cuma matanya sedih. Nggak tahu kenapa itu dia matanya sedih, tapi mulutnya senyum. Sosoknya begitu, matanya tuh sedih, cuma senyum. Duduk di sofa dan lucunya tuh gini. Jadi di samping sofa tuh ada kaca panjang, kaca full body. Di kaca nggak ada, kacanya kan miring kan ke sofa. Di kaca nggak ada bang. Tapi di sofa jelas, di kaca nggak ada. Kayak yang di film-film kan kalau setan nggak ada di kaca. Begitu yang dia lihat.
Dia saking paniknya langsung serabak-serubuk keluar, namanya gelap kan, buka pintu, makanya tuh dia pas keluar langsung begitu. Dia cerita begitu, Bang. Tapi sebelumnya dia ada bayangannya ya? Ada bayangannya masuk malah. Bayangannya tuh mantul ke dalam. Pas dia di luar ya, kata dia ada bayangannya. Dan bayangannya emang, makanya itu yang bikin dia nengok, karena ada bayangannya. Mungkin kalau nggak ada bayangan dia nggak nengok. Iya. Tapi pas di kaca nggak ada, Bang. Nggak ada, iya. Kan emang iseng. Sengaja banget gitu mau dinotis. Ya kan? Gila, gangguannya sih kacau banget sih. Yang gue pertama dia cuma lewat. Tapi lewatnya lucu, Bang. Kalau yang gede kan tek hilang. Kalau dia begini. Kayak nge-slide. Pas nge-slide naik. Kayak naik skateboard gitu. Iya, naik ke atas keluar. Itu dia. Itu sebelum gue ngeliat. Udahnya yang gue ngeliat pertama kali yang kepalanya terbalik. Terus dia lagi nih. Nggak tahu dia nggak tahu bukan ya yang ini ya. Cuma nih iseng sih. Posisinya tuh jam 2 malam, Bang. Jam 2 malam itu gue lagi main kartu sama si Bayu. Gue cuma berdua sama dia di apartemen. Nungguin Okta pulang. Okta tuh kalau misalkan jalan sama cowoknya pulang subuh, Bang. Biasalah. Gue nungguin dia jam 2 malam. Gue main kartu, main poker. Poker tuh capsa banting. Kocokan pertama main, kocokan kedua. Pas di tengah-tengah game, gue lagi bagi kartu. Si Bayu bangun, Bang. Bayu bangun, buka pintu dia. Gue namanya lagi bagi kan ya udah gitu. Kenapa Bay? Gue bilang. Tuh Okta pulang katanya. Mana nggak ada? Iya kok nggak ada ya katanya. Yaudah kunciin aja, iseng kali. Okta emang iseng, Bang. Iseng kali gitu. Pas masuk duduk. Orang nggak ngebel, gue bilang. Kalau misalkan dia pulang kan pasti ngebel. Gue nggak denger. Nggak, dia ngetok katanya. Oh ngetok? Ngetoknya gimana? 3 kali. Ngetoknya gini. Gitu. Satu pertama, terus 2. Tek. 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 Ya gue nggak denger. Tadi Bayu denger katanya. Oh ya udah gitu. Udah main kartu, game pertama selesai, game kedua, Bang. Game kedua gue dengar. Nggak jauh tuh jaraknya dari pas dibagi, game pertama selesai, game kedua. Tek, tek, tek. Nah tuh baru tuh Okta. Karena gue dengar, bukain Bayu. Gue lagi nggak nyusun kartu gitu kan. Dia celingak-celinguk keluar pas gue nengok, celingak-celinguk keluar. Nggak ada Dam kata dia. Oh bohong ah. Iya sini dah lihat nggak ada kata dia. Gue keluar, Bang. Gue keluar, dia ngumpet nih Bay. Gue bilang, dia ngumpet Bay. Coba cari. Pas dipencet lift gitu kan. Lift lama, Bang. Berarti kan dia dari G. Dari lobby kan. Berarti dia nggak mungkin ngumpet di lift. Gue buka deh nih pintu darurat. Pintu darurat juga nggak ada siapa-siapa. Dan hawanya tuh anyep. Gue nggak berani nengok ke atas atau ke bawah ya. Karena pas gue buka pintu nggak ada aja. Ya udah gitu. Gue percaya dia nggak di situ. Karena ngapain dia ngumpet di situ gitu kan. Akhirnya kita cari ke lorongnya, Bang. Jadi pas kita keluar kamar, keluar unit kita, tuh modelannya lorong. Terus ada bundaran, di bundarannya itu lo bisa ngeliat langsung ke lobi dan langsung ke paling atas gedung. Di situ juga nggak ada. Sampai kita buka tempat pembuangan sampah, Bang, nggak ada juga, Bang. Karena penasaran, ketokannya tuh jelas siapa nih gitu kan. Udah gue sama si Bayu langsung lihat-lihatan. Ini iseng nih, tapi bukan Okta gitu. Ya udah masuk aja yuk. Udah masuk, kunci lagi, Bang. Gue chat, di mana lu gitu kan. Masih di lokasi katanya. Ya udah, mungkin iseng gitu kan. Ketok lagi, Bang. Tek. Tek tek, bangun teman gue. Saudara gue nih bangun. Gue tarik. Udah enggak usah, gue bilang. Enggak usah. Diemin aja. Kita ke kamar aja. Ayo ke kamar. Nyampe kamar. Kamarnya Okta ya. Gue kunci pintu kamarnya. Gue duduk berdua sama dia main kartu. Pintu luar diketok lagi. Ketokannya sama. Tek. Tek tek. Ngomong jorok gue di situ. Anjing nih setan. Digangguin lagi kita. Ini beneran, Bay. Sampai dia ngetok lagi, gue buka, gue samperin. Gue ngomong gitu, Bang. Belum ada semenit ngomong gitu, diketok lagi, Bang. Tek. Tek tek. Pintu kamar gue. Yang diketok. Langsung di depan pintu kamar? Di pintu kamar, bukan pintu luar lagi. Iya. Pintu kamar. Kedengeran banget. Suara ketokannya. Karena gue kan panik ya, gue tuh kalau kaget langsung lompat kan. Karena pas gue ngucap, Bang, langsung gue peluk si Bayu. Bay, udah, makanya jangan ngomong sembarangan. Kata, iya maaf ya Mbak. Gue bilang, maaf banget. Gue langsung kayak astagfirullah istighfar lah gitu kan. Udah gue telepon si Okta ini. Dia jadi matiin teleponnya. Gue bilang, gak tau dia bener masih di jalan pulang, Bang. Yang tadi pertama tuh juga bukan dia. Dia di jalan pulang, dia jadi matiin teleponnya. Gece pulang, gue bilang. Pulang subuh. Itu, cuma gak nongol.
di situ ketokannya aja yang jelas banget. Tapi yang itu lu nggak tahu ya, itu sosok yang mana ya? Nggak tahu sosok yang mana. Sosok yang 3 itu yang udah lu ceritain itu nggak tahu. Nggak tahu yang mana. Karena yang ini tuh ngetok bang. Iya. Ngetok. Kalau yang si Kribo kan di kamar mandi, yang si besar ini kan cuma lewat-lewat doang, sama ngeliatin gitu. Yang cewek pun di balkon sebenarnya lokasinya. Cuma dia iseng. Tapi feeling lu yang mana sosoknya? Feeling gue yang cowok bang, yang cowok Kribo. Karena gini bang, kenapa gue ngiranya itu dia? Satu, dia kan di kamar mandi. Dia tuh nggak suka terang. Itu yang bikin kamar mandi lampu tuh nggak pernah nyala bang. Dan dia itu pindah-pindah ke tangga darurat. Pindah ke tangga darurat. Ada lagi satu kejadian, setiap si Bayu tidur nih di karpet. Jadi kan kalau tidur kan masuk ngelihatnya tuh langsung ke pintu luar kan. Pintu utama. Dan ada space buat bawah pintu gitu. Ada kaki begini. Berdiri gitu. Kaki hitam. Cuma anehnya tuh gini bang, kan pintu 2 ya. Pintu 2 bukanya. Yang kita buka tuh selalu yang sebelah kanan. Gitu. Dan kita tuh kalau berdiri ya di kanan berarti. Kalau di tengah-tengah. Kaki kanannya di kanan, kaki kirinya di kiri. Berdirinya. Dan itu tengah malam mulu. Kalaupun emang security ngapain dia ke situ? Atau OB, masa dia masih kerja jam segitu? Itu dia bang. Kalau kata teman-teman yang nginep juga suka ada yang ngetok malam-malam gitu. Itu dia kayaknya. Makanya gue ngira itu dia. Oke. Nah selain 3 sosok tadi ada gak sosok lain lagi? Waktu itu nongkrong di lantai 7 bang. Lantai 7 itu kayak sport centernya gitu. Di situ ada lapangan tenis, ada kolam renang, gym dan segala macem. Lebar bentukannya. Di tengah-tengah gedung. Pas lagi gue berdua sama Okta, dia minta ambil speaker. Dia ambil speaker di atas. Gue nggak ada siapa-siapa, takut gue. Cowok penakut katanya. Wih, gue kan tertantang ya. Nggak takut gue sini akses. Naik gue bang. Ntar gue ambil speaker. Pas gue mau keluar, itu lagi nggak ada siapa-siapa. Mami lagi di luar pokoknya. Pas gue mau keluar, pintunya kekunci bang. Truk kekunci. Ya kunci gue. Terus gue buka kuncinya. Nggak mau diputar ke kiri. Keras gitu loh. Kalau gue paksa takutnya patah. Terus gue mikir, kok gue kekunci? Kuncinya kan di sini. Gitu kan? Kalaupun dari luar mana bisa dimasukin kalau masih ada kuncinya dari dalam. Tuh. Ya kan? Kalau gue giniin juga pasti gue takutnya patah gitu. Tek susah. Ada suara inian jatuh. Besi buat hanger baju jatuh dari belakang gue. Prak aja. Gue nengok bang. Itu ada si cewek itu di balkon. Minta banget dilihat kan kalau dia mah. Dia berdiri di balkon, madep ke sana ngebelakangin gue. Tangannya di sela-sela di gini, pokoknya tangannya begini tegak, cuma dia berdiri ya. Gue masih ngeliatin dia bang, karena dia kan madep sana, nggak ngasih lihat mukanya. Gue liatin terus, rada lama bang, rada lama. Gue juga nggak tahu mau ngapain, mau keluar nggak bisa, mau maju juga ada dia kan. Gue cuma ngeliatin nge-freeze, nggak tahu mau ngapain kayak. Dia berdiri, terus dia begini bang. Jatuh ke bawah, kakinya kan begini, langsung begitu, kayak salto, jatuh ke bawah. Pas gue ngeliat, gue langsung nyender ke pintu langsung. Bener-bener yang kayak lemes banget, kayak ibaratkan tenaga lu diambil semua. Gue denger aja lemes aja. Dia lompat ke bawah, gue lagi ngeliatin gini. Pas dia lompat, cuma gak bisa pingsan. Mungkin orang yang pingsan tuh karena dia kaget terus langsung gitu kali. Cuma gue nggak bisa pingsan dari dulu, makanya gue langsung gue diem lama bang. Itu udah nggak mikirin rasa takut lagi karena itu gue takut. Iya. Jadi kayak udah aja bodo amat, gue sendirian di sini. Udah sampai gue ada tenaga baru gue turun. Gue habis lihat apaan tuh? Dia jatuh ke bawah, ngasih lihat gue jatuhnya kayak gimana. Satu aja, kepalanya duluan. Kan songong, nggak yang begini, nggak, kepalanya duluan. Gue dengernya lemes sih, lemes. Pertamanya kekunci dulu lagi, jatuh, prang. Sebelumnya tuh di balkon juga, cuma posisinya lagi ketutup hordeng tipis gitu kayak gini nih, hordengnya. Itu cuma siluet tuh. Dia lagi berdiri atau dia lagi jalan. Anehnya tuh dia jalan, padahal balkonnya ya cuma buat nggak lebar bang. Dia kecil jalan. Balkon cuma apartemen mah kecil lah ya. Dia tuh jalan, udah cuma gitu-gitu doang, siluet gitu. 2 kali tuh kalau gue ngeliat siluet kayak gitu. Dan itu yang pertama kali gue dikasih lihat jelas dia lompat.
Puncaknya malam ini bang, pas gue mau ke kampus nih, kampus temen gue ya, gue kan gak kuliah, malam-malam bang, gue naruh mobil tuh di P3. P3 tuh area parkir gue, pasti turun ke P3 bang. Ini sosok udah ngikutin gue dari di unit bang, dari di apartemen. Pas gue prepare segala macam, dia duduk di meja makan, duduk begini, nunduk. Biasa kan ngasih lihat mukanya tuh, muka sedihnya itu. Ini dia duduk aja begini. Gue pas jalan gini, udah bodo amat gitu kan. Gue turun ke lift. Di lift juga aneh nih bang. Gue masuk sendirian dari lantai 17 ke ke P3. Itu berhenti di satu lantai bang. 16 kebuka. Gak ada orang. Ketutup. Ting. Turun lagi ke 14 kebuka. Ketutup. Ting. Turun lagi, 13 nggak ada, ke 12. Emang nggak gelap bang, cuma kan siapa yang mencet gitu. Iseng, udah nyampe di P3, gelap bang. P3 parkiran lah gitu, minim cahaya gitu. Feeling udah nggak enak, kayak gimana sih namanya hati tuh udah gelisah gitu ya kan, kerasa ya. Bawaannya tuh pengen ngeliat sana sini kan, celingak-celinguk. Karena isengnya gue begini, gue ngeliat di salah satu mobil, dia lagi bang, lagi nunduk. Cuma mukanya madep gue. Gue nggak tahu ya dia kenapa sama gue di hari itu. Bener-bener ngikut bang. Dia di salah satu mobilnya warna merah. Dia di dalamnya begini, ngeliatin gue gitu. Udahnya kayak udah nih. Pas gue jalan lagi, ada suara langkah kaki bang. Cek. Kayak orang nyeker. Cuma lari. Pas gue ngeliat gini, ada mobil X-Trail. X-Trail kan jendelanya kotak. Itu ada orang, cuma dari mobil belakangnya, berarti di belakang mobil nih. Gue intip gini, kakinya melayang, kaki pucat, kakinya melayang. Pas gue udah begini, dia di atas mobil bang, begini. Itu gue langsung jatuh bang, itu langsung kayak langsung jatuh aja ngeliatin dia. Udah bener-bener kayak gue nggak tahu harus kayak gimana ya. Gue langsung ngebuang muka gue dari dia, cuma gue nggak bisa bangun bang. Kayak mau bangun tuh badan gue lemes. Gue kan nggak bisa pingsan ya. Mau bangun badan gue lemes. Pas gue begini pas gue gini lagi udah nggak ada. Ya gue bangun, ngediem gitu. Nggak tahu kenapa gue setiap abis ngeliat dia diem, bawaannya diem gitu. Sedih gitu, hati gue juga jadi sedih bang. Ya, kenapa sih ganggu gue mulu gitu loh. Gue udah ngeliat lo di meja, di lift pun diganggu juga malu nih pasti nih. Kayak ngomong gitu dalam hati, gue dumel lah gitu, kenapa gue gitu. Udah masuk mobil, truk aja di mobil, gue diem dulu tuh sembari nunggu mobil kan. Ada lagi dia bang, ada lagi. Dia di kaca tengah, cuma dia gak di dalam mobilnya, di belakang. Diem aja gitu ngeliatin gue dari luar kayak, udah gue matiin, gue ke atas lagi bang. Gak jadi keluar gue takutnya celaka kan di luar. Iya benar. Gue naik lagi, dan naik lift nggak diganggu bang. Gue pencet langsung ke 17. Udah gue masuk ke kamar Okta. Kenapa lu nggak jadi? Mobil lu nggak ada bensin. Udah tidur, takut gue. Iya benar. Soalnya firasat lu udah nggak enak gitu ya. Dan udah diikutin terus. Iya diikutin terus. Pertama dia duduk pas gue lagi prepare. Kedua lift dimainin sama dia, ngebuka satu-satu. Itu kan udah ngehambat gue banget. Ketiga, suara jalan tuh. Yang pertama mobil dulu ya, dia di mobil merah gitu kan. Terus yang suara jalan di mobil X-Trail. Pas gue begini nyelinguk kaki, pas gue gini dia di atasnya. Itu serem banget sumpah. Rambutnya tuh bener-bener mekar ke bawah kaca film mobilnya itu. Palanya tuh di atas begini, matanya ngeliatin gue, senyum gitu. Kebayang sih. Sininya hancur. Gue sampai yang nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Ya ampun. Wah, nggak tahu dia kenapa sama gue. Langsung takut banget di situ hati gue tuh. Pas di mobil udah masuk, dia berdiri di belakang. Wah, udah nggak beres. Udah aja langsung gue matiin, gue ke atas, takut celaka. Blacklist sih dari list apartemen sih. Dan dari situ gue nggak main-main lagi bang. Iya. Itu kan 2019 ya. Gue nggak main-main lagi ke situ sampai tahun ini. Tahun ini gue baru main awal tahun. 2022 Desember sih gue main kemarin. Baru main lagi. Berapa tahun tuh? Terus yang terakhir masih ada gak? Si Mami nih. Kalau Mami tuh kan
suka diliatin ya sama yang, maksudnya diliatin tuh bukan dia ngeliat ya, dia lagi tidur tuh suka kayak ada yang ngeliatin dia bang. Berasa. Tapi seringnya si mami adalah kalau dia lagi sendirian di apartemen, Okta nggak ada, tante gue nggak ada, pikiran lagi kosong, suka ada bisikan di kupingnya bang. Bisikannya tuh gini, udah lompat aja. Kalau dia udah kayak gitu pasti nge-spam Okta lah, nge-spam gue, pulang. Di mana sih kalian, pulang dong gitu, atau di grup gitu, pulang. Udah lompat aja. Siapa tuh? Nah, ini selain gangguannya yang ada di unit, itu ada gangguan lagi gak di spot-spot lain gitu? Tentang apartemen ya, masih di sekitaran apartemen. Ada bang, di lantai 7 mungkin ya, paling banyak nih. Karena kan lantai 7 ini modelannya itu sport centernya. Ada kolam renang di situ, lapangan tenis, gym, dan macem-macem. Gue suka nongkrong situ, dan di situ gue dapat pengalaman horor juga di situ bang. Ini satu waktu itu jam 2 malam, gue berdua sama si Bayu ya. Dia lagi ngerjain tugasnya lah, gue lagi streaming film atau download segala macem gitu. Jadi kita tuh duduk di tengah-tengah, itu nggak ada siapa-siapa, security kan udah selesai. Penghuni lain pun biasanya ada, tapi itu nggak ada bang. Karena hari biasa, mungkin orang-orang pada kerja ya. Posisi itu madep ke lapangan tenis depan lift. Di belakang tuh kolam renang. Jadi kalau misalkan gue lagi nonton di laptop nih, pas scene filmnya gelap itu belakang kelihatan dari laptop. Pas gue lagi nonton, ada satu scene yang bikin laptop gue gelap. Itu di belakang ada yang berdiri bang, di tengah-tengah kolam. Tapi bukan di airnya ya. Jadi kolamnya itu ada dua nih. Ini kolam cetek, terus dia disekat sama jalan gitu, jalan buat satu orang. Di situ ada beberapa patung, baru kolam dalam. Dia berdiri di tengah-tengah, nggak pakai baju. Gue ngeliat tuh. Udahnya kan langsung ke film lagi, dan gue nggak mau nengok bang. Udah aja gue lanjut nonton film. Tapi dia jelas berdiri gitu ya, madep belakang, ngebelakangin gue. Terus gue kayak, kok nih orang nggak jebur gitu loh. Nggak ada suara berenang keciplak-kecipluknya lah, nggak ada suara sama sekali, cuma berdiri aja. Ngapain dia nggak pakai baju kalau nggak berenang? Iya. Terus gue langsung, kapan nih orang datangnya ya? Kan gue depan lift nih. Kalaupun dia mau berenang, harusnya gue ngeliat dia jalan. Dan kalaupun emang dia udah selesai, kalau misalkan dia dari tadi, harusnya kan juga lewat nih ke kamar mandi atau ke lift lagi. Sedangkan gue di situ dari jam 10. Itu udah jam 2. Dia dari kapan gitu kan? Udah gitu, ya emang dia nggak lewatin gue gitu. Udah gitu nggak ada suara berenang bang. Dan sebelum itu, pertamanya nih angin dulu bang. Anginnya kenceng. Wuh aja sampai pot di situ tuh goyang-goyang. Udah kelar angin, tong sampah jatuh. Dar aja. Tong sampahnya tuh yang modelan besi gitu loh, besi yang silver jatuh. Tapi anehnya, kenapa nih tong sampah jatuh setelah angin? Ya kan? Kan tadi kan angin gede banget tuh, sampai potnya tuh begini-gini. Harusnya jatuh di situ dong. Tapi ini jatuh setelah angin, jedanya lama. Ya udah, aja gue sama si Bayu langsung lihat-lihatan gitu kan, karena bodo amat gitu kan, ya udah. Pas lagi nonton tuh dia ada di belakang. Dan yang gue lihat begitu. Cuma kalau temen gue ngelihatnya, dia tuh badannya jadi hitam bang, sosok manusia cuma jadi hitam gitu. Kalau gue lihat kan orang ya, kulit putih gitu loh, putih aja, cuma pakai koloran doang. Kalau teman-teman gue ngeliat tuh dia hitam. Waktu itu bawa ponakan, jadi si Bayu punya cewek main di situ bang, bawa ponakan umur 5 tahun, 5 atau 6 tahun nggak tahu lah, anak kecil gitu. Pas lagi berenang, dia ngedenger suara biur gitu, kayak orang nyebur. Padahal cuma bertiga di kolam. Si Bayu, ceweknya Bayu, dan sama anak kecil ini. Anak kecil di kolam cetek, si Bayu sama si ceweknya ini di kolam dalam, cuma yang di perpisahan tengahnya itu, jadi nggak jauh-jauh. Kak, ada yang berenang ya? Dia nanya gitu. Enggak ada deh katanya. Tadi aku dengar suara orang nyebur. Kakak habis lompat? Enggak, kita nggak lompat gitu kan. Udahnya, dia nyari-nyari bang, kayak orang nyari-nyari gitu, namanya anak kecil kan. Udahnya udah nih, selesai berenang, ke kamar mandi, ganti baju kan. Kamar mandinya juga horor bang, di lantai 7. Jadi masuk ke lorong, itu ada kamar mandi cowok, di tengah-tengahnya sauna, kamar mandi cewek di ujung belakang. Dan minim cahaya tuh, anyep lagi, nggak tahu kenapa ya. Pas lagi nuntun kan, si ceweknya Bayu ini lagi nuntunnya anak. Tuh nggak mau masuk kamar mandi bang. Nggak mau ada bapak-bapak katanya. Dia ngeliat gini, nggak ada. Nih orang emang berani nih, ceweknya si Bayu berani. Nggak ada, ayo cepet ganti baju dulu, nanti dingin gitu kan. Karena udah malam, berenangnya jam 7-an sampai jam 8 gitu. Dia nggak mau bang, tetap nggak mau. Udah di sini aja, di sini. Sampai dia ganti di kamar mandi cowok, nggak di kamar mandi cewek.
Udah rapi segala macem, main di taman bang. Di taman tuh ada jungkat-jungkit, ayunan, sama gajah-gajah yang goyang gitu. Pas mereka lagi duduk gitu, si anak kecil nih ngeliatin ke kanan mulu. Di area permainan anak kecil tapi yang indoor. Di situ nggak ada lampu karena nggak ada yang main kan. Dia ngeliatin ke situ, ditanya sama Bayu, kamu ngeliatin apa ayo gitu kan. Kata dia ada yang berdiri ngeliatin, melotot. Itu ada yang tadi bapak-bapaknya ngeliatin kita katanya. Terus dari situ dia minta pulang, ngajakin pulang terus, ayo pulang gitu. Yang dilihat begitu hitam katanya. Cuma sosoknya manusia berdiri gitu hitam, nggak yang gede nggak yang kecil, manusia aja hitam. Cuma yang gue lihat tuh dia kulit, ada kulitnya, warna kulit gitu. Cuma pucet aja, nggak hitam. Itu di lantai 7 bang. Manusia black ya. Black man. Kan ada manusia silver, manusia black. Nah itu anak kecilnya itu anak kecil yang sama nggak ya waktu? Nggak beda. Oh ini beda. Kalau yang sama gue itu kan emang anaknya tante gue. Kalau yang anak kecil ini lebih gede. Udah TK lah. Ngomongnya juga udah lancar dia mah. Bawel. Dia tuh adenya si ceweknya Bayu. Dibawa gitu. Dibawa situ lagi berenang. Berenangnya jam 7-an. Malam bisa tuh ya berenang. Mantep kan? Mantep aja. Jarang-jarang apartemen boleh berenang malam-malam. Jadi gini bang, karena udah mungkin resah kali ya si Mami diganggu terus, gua juga sering gitu kan. Akhirnya si Mami manggil orang pinter buat ngebersihin bang. Diadain pengusiran di situ. Diadainnya itu di nggak tahu malam apa ya. Pokoknya tengah malam dia datang. Sebelum datang itu Mami bilang gini, nanti ada teman Mami mau kesini. Dia orang bisa mau ngebersihin sini supaya kalian gak diganggu lagi lah gitu. Karena dia tahu kan. Nanti ikut ya katanya. Iya. Udahnya datang mereka tengah malam bang datangnya. Dia berdua, satu orang pinternya sama asistennya. Terus di apartemen ini lagi rame. Ada Mami, ada tante gue, Okta, dan Bayu. Baru dia tuh dimulai di situ. Si tante gue ngomong, Pak minta tolongnya di sini dibersihkan. Karena selain aku, yang lain juga diganggu sering. Gangguannya tuh bukan gangguan yang biasa, bukan cuma suara-suara doang, tapi yang sampai ngikutin gitu. Sampai yang udah diteror lah istilahnya gitu kan. Kadang rep-repan lah, kan rep-repan gak enak ya. Gue yang diinjak aja gak enak, apalagi yang ditindihin gitu. Apalagi mereka cewek kan. Oke, kita bisa gitu. Tapi satu lagi Pak, kata Mami, aku mau minta tolong nih. Jadi dulu aku tuh dikasih wasiat sama kakek aku. Wasiat ini penting banget, tolong ya Pak. Nanti panggil dia supaya ngasih tahu wasiatnya apa. Kan iseng ya. Oke, nanti dibantu juga gitu. Yang jadi mediasinya itu Bayu. Akhirnya dipanggil sosok kakeknya ini. Datang bang. Tiba-tiba si Bayu jadi begini bang. Bener-bener kayak bongkok kakek-kakek dan ngomongnya Sunda. Kan emang orang Sunda kan. Tapi artinya gini. Oh sekarang udah Mami gitu ya. Dia sih manggilnya nama. Mami udah sukses ya katanya. Besar banget apartemennya gitu. Nah terus orang pintarnya ngomong gini, coba dong kayak dikasih tahu ini di sini Mami diganggu melulu nih, cucu-cucu juga pada diganggu semua katanya. Dikasih tahu di sini ada apa aja dan kalau bisa disuruh pergilah gitu. Yuk kakek tunjukin. Pertama dia ke balkon bang, ke balkon. Di sini ada perempuan. Dia lompat dulu, dia lompat. Area dia ini seluruh balkon apartemen ini katanya, seluruh barisan apartemen ini. Dia nggak cuma di kamko, dan dia paling sering di kaca. Oh gitu ya. Iya sih itu juga ngerasa si Adam tuh sering katanya. Kedua ke kamar mandi dia. Sini ada lagi. Di sini dia meninggal. Udah lama. Tapi nggak ada yang tahu. Makanya dia mau ngasih tahu. Yang sosok hitam keribu. Jadi katanya ya, si sosok hitam ini tuh meninggal di situ bang. Meninggal di area situ, nggak tahu di mana pastinya, tapi dia di situ dan areanya dia itu di pembuangan sama tangga darurat. Makanya kenapa tangga darurat tuh anyep bang. Dan nggak jauh mungkin dari lantai-lantai gua ya, karena dia di situ-situ terus bang. Itu katanya cowok, mungkin teknisi kali ya dulunya di situ, meninggal di situ dan kasusnya ditutupin. Karena kalau dicari di googling nggak ada.
gue pernah iseng nanya security pun dia kayak yang nggak mau jawab, tapi kayak yang tahu bang. Kalau orang emang nggak tahu kan ya jawabnya kosong aja gitu kan. Iya, Tapi iya. dia kayak nutup-nutupin gitu. Lu pernah nanya kayak gimana tuh? Security lama lagi. Gue nanya, bang, kenapa sih tangga darurat serem banget gitu kan? Gue kan sama dia akrab ya. Lagi lu ngapain ke tangga darurat katanya? Ini gue kalau ke situ suka ada yang lari lah, suka ada suara-suara cowok lah. Apalagi kan itu deket banget sama pembuangan ya bang, ya kamar mandi. Itu dia suka ada setan bang, gue bilang. Kayak gimana bentukannya bang? Gue kasih tau lah tuh gini segala macam. Ah udah lu mah nakut-nakutin gue lu. Dia malah begitu. Kayak udah makanya lu nggak usah nyari tahu soal dia, katanya. Nggak usah nyari tahu soal dia. Iya, iya. Dan yang ketiga nih bang, yang sosok besar hitam itu, dia bilang kalau yang ini udah lama di sini katanya. Dia paling berkuasa di unit ini. Bisa diusir kayak karena yang ini nggak baik gitu kan. Oh nggak bisa, dia kuat banget katanya, nggak bisa diusir. Kalau yang dua ini kan, yang Kribo sama yang perempuan kan emang bukan di unit kita. Yang di unit kita tuh cuma yang besar ini kan, tapi nggak bisa diusir bang. Terus faedahnya kita ngundang dia apa gitu kan? Udahnya udah ditanya nih wasiatnya apa gitu. Jawabnya pakai bahasa Sunda, cuma dia ngomong, aduh kakek mah lupa, udah lama banget gitu. Dari situ keluarga gue kayak yang, ini mah jurik bawaan gak sih gitu kan? Kayak yang masa iya wasiat yang dari dia lupa gitu kan, walaupun kakek-kakek dan bahasa Sunda gitu kan. Udahnya udah kelar malam itu makasih ya gini dikasih tahu dia tuh di situ ada apa-apa aja. Intinya cuma dibilangin sama penunggu situ jangan nongolin gitu. Kalau mau gangguan kecil aja. Gitu. Sebenarnya ganggu sih nggak boleh ya, tapi begitu dibilangnya. Dan dari saat itu nggak pernah ada gangguan yang ngeliatin jelas lagi bang. Bahkan gue pun kesana nggak pernah kayak ngeliat lagi akhirnya. Tapi kenapa keluarga lo ini ya atau teman-teman yang ada di sana tuh pada saat pengusiran bilangnya kalau ini jurik bawaan? Karena kenapa tuh? Karena nggak masuk akal bang. Karena kan inti dari kita manggil mereka itu supaya arwah si kakek ini, niatnya sih begitu ya. Iya. Kita nggak percaya hal begitu sebenarnya. Cuma niat utamanya tuh itu mau ngasih tahu wasiatnya karena wasiatnya penting. Gitu. Selain pengusiran, minta wasiat itu aja. Cuma itu yang nggak bisa dia sampein. Dan suruh usir pun dia nggak bisa. Bilangnya terlalu kuat. Dan dua itu bukan di sini. Jadi kita kayak yang, kok nggak sesuai ekspektasi kita ya gitu. Diusir pun enggak gitu loh. Wasiatnya pun nggak kita dapat gitu kan. Jadi keluarga tuh udah kayak yang, ini mah bawaan dia gitu. Oh iya juga benar-benar. Karena yang maksud gue adalah selain lupa tadi ya soal wasiat ya, mungkin ada hal-hal lain yang membuat teman-teman lo yang di sana tuh kayak, oh ini bener bohongan ini mah. Ada bang. Ya, itu yang tadi lo sebutin ya. Tapi ini di luar dari hal yang di situ sih. Oke, apa? Jadi tuh pertamanya tuh malah kemasukan hal lain yang bukan di situ. Yang di situ tuh nggak masuk justru. Bertiga itu tuh nggak ada. Malah kemasukannya hal-hal lain. Berbentuk binatang. Iya bener-bener. Jadi kayak bawaan jurik dari dia ya kan? Nggak penting banget lagi. Nggak bisa ditanya. Makanya kayak kita apaan sih gitu loh. Sebelum pas upacaranya juga dia nyiapin telur bang. Telurnya tuh mau diapain gitu ya sama dia. Cuma selalu ada kendala bang. Dari beberapa telur itu selalu ada kendala. Jadi kita kayak yang mikirnya tuh bukan kendala dari hantunya, tapi yang dibuat-buat sama dia gitu. Apa telurnya mau diapain nih? Dimasak kah atau apa? Direbus atau apa nih? Diginiin mungkin ya. Nggak tahu kalau Happy itu. Birthday. Ya. Nggak tahu kalau itu. Terus apa? Nggak tahu makanya pas dia mau nyediain telur tapi telurnya nggak ada. Bukan, telurnya ada. Cuma kayak yang mungkin dia awalnya mau nakut-nakutin kali ya. Paham. Tapi ketahuan sama kita, bukan ketahuan sih malah yang kayak ya mainan dia gitu. Iya. Sama dia tuh diakal-akalin lah gitu supaya kita percaya kayak ada sosok makhluk yang ngeganggu gitu. Dan telur pun buat apa? Ya kan? Padahal pakai mediasinya orang. Gitu loh. Tapi feeling kalian itu berhasil gak di malam itu? Enggak malah. Tapi selesai itu nggak ada gangguan? Iya, nggak ada gangguan ya. Nggak ada gangguan. Cuma suka masih lewat aja. Nggak hilang. Mereka nggak hilang. Gitu. Oke. Intinya menurut kalian itu nggak berhasil malam jadinya itu. Gagal karena tujuan kita wasiat dan ngilangin mereka. Cuma mereka masih ada, wasiatnya nggak dapet gitu loh. Kalaupun emang mereka nggak ganggu, mungkin cuma ditegur doang. Sampai sekarang wasiatnya belum tahu. Belum tahu. Oke. Jadi belum pernah nyari tahu lagi tuh. Nggak pernah nyari tahu lagi jadi. Nah, ini masuk ke soal apartemen ya. Iya.
apalagi yang sosok cewek tadi nih, yang lo lihat kalau dalam apa ya, imajinasi gue tuh lu diliatin ilustrasi si cewek itu melompat mungkin ya pada saat itu ya. Nah tapi di sini lu pernah nanya ke security atau penghuni lain gitu yang lama, kalau memang pernah ada sosok wanita yang lompat gitu? Kalau nanya sih nggak pernah ya, ke security gue nggak pernah bang. Cuma ke orang-orang apartemen, keluarga gue ya, gue nanya. Dan kalau di search pun ada. Di search pun ada dia. Iya. Yang ngelihat sosoknya ini tuh Okta bang. Maksudnya di search apa maksudnya? Di search di googling gitu. Kisahnya ada bang. Oh. Gitu. Kisah tragedinya. Tragedinya ada. Di-upload sama website terkenal kok. Dan si Okta ngeliat dia jatuh di lapangan tenis. Jadi kalau lapangan tenis tuh di balkon kita tinggal gini doang tuh lapangan tenis, dan itu tempat dia jatuh. Jadi dia lompat dari atas tuh udah pasti di lewat balkon kita dan jatuhnya di situ. Makanya dia tempatnya tuh di seluruh balkon situ. Yang ada penghuninya mungkin ya, sama dia diisengin. Jatuhnya itu pakai tank top doang sama celana pendek. Iya. Depresi banget tuh kayaknya. Parah itu. Tank top kuning. Iya elah. Iya, oke. Berarti di kejadian si wanita ini melompat, itu Okta dan lu juga masih? Gua nggak ada. Oh, lu belum ada? Belum. Okta itu masih ada di Okta situ? di situ. Terus, ini cerita Okta nih bang. Ada lagi bang. Jadi kejadian di apartemen, ini ngomongin soal apartemen ya, udah bukan unit ya. Ada 2 kejadian bang. Yang diekspos pun 2. Yang satu nih cowok. Cuma dia bukan di unit kita. Dia di unit belakang di kolam renang. Itu kejadiannya kalau nggak salah ya, kata dia, seingat dia cerita. Ceritanya pun baru-baru ini, pertengahan tahun. Dia lagi ngikat tali sepatu, maghrib lah gitu. Sore menjelang malam lagi ngikat tali sepatu. Kayaknya abis maghrib dia mau keluar. Suara dar! Kenceng banget dari atas, kayak lemari jatuh. Dia dengar, padahal tuh kita di lantai 17. Akhirnya dia turun, dia ngecek ke lantai 7. Karena apapun yang jatuh pasti ke lantai 7 kan. Dia nggak ngira bakal manusia bang. Dia ngiranya sesuatu apaan, TV lah gitu, segala macam. Pas di lantai 7 bener bang, orang-orang di situ kayak nggak rame sih, cuma ada orang aja buletin itu orang yang udah jatuh sama security segala macem. Pas dia lihat itu cowok bang, cowok jatuh, ininya udah sobek dari atas, pas di pinggir kolam. Dan dia neror bang. Di lantai 7 tuh dia jadi berkuasa. Karena dia lama mungkin ya di situ. Nah, itu tadi yang cerita soal lantai 7 itu sosok itu. Itu sosok itu. Oh, oke. Jadi memang sosok itu ada beberapa yang udah ketahuan ya, latar belakangnya kenapa ya. Ada beberapa yang ketahuan. Iya, kecuali yang si Genderuwo itu ya. Kalau sosok Genderuwo menurut mitos ya, itu memang sosok penghuni aja gitu. Jadi ada satu makhluk menghuni gitu. Daerah atau tempat gitu. Iya. Tanpa ada latar belakang gitu. Tanpa ada latar belakang. Blacklist dari apa ya, tempat staycation gue tuh nggak mungkin, nggak mau gue di situ gue. Serem banget anjir. Tapi view-nya bagus bang. Monas ya kan? Monas ya kan, gedung-gedung gitu. Oke. Asal nggak ada si perempuan itu aja. Ya udah, mungkin untuk cerita kali ini sampai sini aja kali ya. Thank you Dam, udah datang ke Lentera Malam ya. Oke. Next, lu ada cerita horor lagi ya? Ada bang. Di mana nih tentang? Di Bandung. Di Bandung. Sama di rumah gua. Nggak tahu kenapa gue selalu diselimutin sama hal-hal begituan setiap gua kemanapun. Kalau di Bandung soal apa ini? Di Bandung perempuan sih. Enggak, tentang apa? Perjalanan kah atau? Gue tinggal. Tinggal. Oh, lu pernah tinggal di Bandung? Di rumah tante. Oke. Ya udah. Mungkin buat teman-teman yang pengen kita undang Adam lagi, langsung aja tulis di kolom komentar. Gue Jamal dari Lentera Malam dan Adam izin pamit. Bye.